Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Nuryati selaku ownernya Pelindo, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir pada majelis yang penuh berkah dalam rangka menambah wawasan kita sekaligus memberikan motivasi dalam kehidupan kita. Semoga Allah menerima dan meridhoi semua langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni khilaf dan dosa kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan semua harapan dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kemudian hari kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang perlu saya sampaikan, supaya kita tidak dianggap bakhil oleh Kanjeng Nabi ketika nama beliau disebutkan, maka harus dijawab. Ya, itu ya. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu membahas falsafah. Falsafah itu peribahasa atau boleh dibilang kalimat-kalimat mutiara yang dimunculkan orang tua. Dan banyak anak sekarang yang tidak yakin, sehingga mengatakan, itu kan zaman dulu. Padahal banyak falsafah itu yang sumbernya dari hadis. Ya. Ini sering saya singgung. Karena apa? Generasi muda itu sudah jauh atau mungkin kurang komunikasi dengan orang tua. Apalagi dengan zaman yang sekarang disebut adanya setan kotak. Ini setan kotak. Ini sering mengganggu komunikasi. Mohon maaf, bisa terjadi mungkin di sini satu meja aja nggak ngomong-ngomong. Yang diomongkan dengan dunia luar. Bisa jadi begitu. Semoga tidak terjadi. Saya ambilkan satu hadis. Nanti kita bahas karena falsafah itu sangat penting buat saya terutama. Dan falsafah orang tua itu sangat dekat dengan agama. Hadisnya mengatakan berbunyi, man kharaja min dhullil maksiyati ila izzi ta'ah aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Yang pertama. Yang kedua, wa itahu in min ghairi juntihi wa azu min ghairi ashirati. Artinya, barang siapa yang keluar dari kehinaan menuju kepada ketaatan. Jadi orang hina itu ketika kita sedang tidak taat pada Allah, itu tersebut hina. Menuju kepada ketaatan, maka aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan menjadikan dia kaya tanpa harta. Falsafahnya orang tua kita apa? Sugih tanpa bondo. Ternyata hadis loh ini. Mungkin selama ini kita anggap, itu kan omongannya wong tua. Nah, yang dimaksud kekayaan di sini, mohon maaf, jangan hanya dilihat dengan kaya materi. Kekayaan itu kesehatan, itu betapa tingginya nilainya. Kalau dirupiahkan miliar, bahkan triliun barangkali. Nggak mungkin ada seorang yang mau matanya diambil satu diganti uang sekian M. Pasti tidak mau. Ya. Kakinya diambil satu diganti sekian M. Yakin tidak mau. Itu kekayaan.
kaya sugih sing tanpa bondo sing kaya apa. Ini yang wajib disyukuri. Karena itu kekayaan yang kita minta jangan semata-mata kaya materi. Materi itu akan muncul sendiri seiring dengan aktivitas kita. Semakin tinggi aktivitas kita, maka insya Allah materi itu akan ikut. Ya, sama kalau jenengan jam kerjanya ditambah, pasti ada uang lemburnya. Ya, itu contoh begitu. Nah, banyak orang yang tidak mensyukuri atas kenikmatan ini, sehingga ketika diuji oleh Allah, kalimatnya nggak enak didengar. Contoh begini kalimat tersebut. Aku lu salahku opo kok diuji mbek pengiran koyok ngene. Kalau misalnya mohon maaf salah kita dibuka blak, yakin saya pribadi tidak sanggup melihat kesalahan saya. Contoh bukan kecil tapi dianggap orang kecil. Kalau sudah dipanggil Allah, ya mbok segera noleh lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan Allah. Sama, mohon maaf, Anda sebagai karyawan dipanggil oleh bosnya. Mbak, datang ke kantor saya jam 8 ya. Jenengan apa berani datang setelah jam 8? Sanggup? Tidak akan. Begitu bosnya datang tepat di depan pintu, loh, ini karyawan yang terbaik sudah datang tepat pada waktunya. Akan saya beri bonus, akan saya naikkan pangkatnya, dan seterusnya. Itu baru manusia, apalagi Allah. Kita diberi kekayaan, jangan khawatir, sugih tanpa bondo. Ini motivasi supaya apa? Anda kerja semata-mata jangan mencari uang. Karena apa? Gaji itu sudah jelas. Tapi rezeki seseorang itu tidak sama. Gaji yang masa kerjanya sekian tahun, sekian. Sudah jelas itu. Tapi rezeki jelas tidak sama. Ya. Yang pertama. Yang kedua, wa ayyadahu min ghairi jundi. Dia kuat tanpa tentara. Apa kata orang tua dulu? Ngeluruk tanpa bolo. Saya tertarik dengan kalimat ada di Astiloka itu. Pak Nur sudah saya beritahu, tambah ini Pak, tambah ini Pak. Mungkin belum sempat nyetak barangkali. Luar biasa. Cuma terkadang kita salah mentafsirkan. Sekali lagi, itu bukan hanya bebasan orang Jawa, tetapi ini tuntunannya Kanjeng Nabi. Orang yang mau pindah hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, dia akan diberi kekuatan tanpa tentara. Mengapa? Di balik kita ini ada ridhonya Allah. Setiap manusia diiringi oleh malaikat atas perintah Allah. Atas perintah Allah. Mohon maaf bisa ambil pinjam Qur'annya. Supaya Anda semakin yakin bahwa itu adalah Allah yang mengatur. Ya. Di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat yang ayat ke-11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfaduna min amrillah. Bagi setiap manusia diiringi dari sisi kiri kanannya. Siapa? Malaikat. Bukan raqib atid, bukan. Ada malaikat khusus yang mengiringi setiap manusia. Yakhfaduna min amrillah, atas perintah Allah. Hebat. Sayangnya kurang apa Allah pada kita? Jangan khawatir. Yang penting kita punya semangat kerja, semangat ibadah. Itu saja sebetulnya.
Karena betapapun bagaimanapun, ya, kalau kita punya semangat kerja, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bakal mengubah nasib seseorang kalau orang itu sendiri tidak mau mengubahnya. Jadi ini sebetulnya motivasi kerja yang cukup tinggi. Cuma terkadang kita salah mentafsirkan, itu kan omongan orang tua. Ya. Banyak sebetulnya Mas, Mbak. Yang ketiga, yang ada dalam hadis tadi itu, wa'azahu ghairi asyiratin, dia menang tanpa bala tentara. Menang tanpa ngasorake. Dia bisa menang. Nggak usah nganggo bolo. Karena dia punya bolo siapa? Satu, pasti malaikat tadi itu atas perintah Allah. Yang kedua, Allah sendiri akan mengiringi kita. Itu falsafah yang sering kita dengar. Mohon maaf yang orang Jawa barangkali sering mendengar falsafah dari orang tuanya. Nah, kowe tak sangoni cengkir wae yo. Pernah dengar nggak? Cengkir kencenge pikir. Saya dulu keluar dari desa itu ketika tamat SD ke Surabaya. Ibu saya mengatakan, ya wis nak budalo tak sangoni cengkir. Saya tidak ngerti Mas cengkir itu apa. Ternyata cengkir itu kencengnya pikir. Kalau kita mau konsentrasi terhadap cita-cita kita, innama al usri yusra. Sesungguhnya di antara kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, Anda dalam rangka menapaki karir itu pasti ada ketemu kerikil, ketemu batu dan sebagainya. Jangan khawatir. Ya. Sudahlah, yakin bahwa innama al usri yusra. Nah, motivasi apa yang muncul di dalam cengkir orang Jawa tadi itu? Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berjihad. Jihad itu tidak harus perang. Tidak. Berjuang untuk menggapai cita-cita, bekerja semaksimal mungkin, itu namanya jihad. Yang hijrah dulu. Walladzina hajaru hijrah. Anda dari tidak tahu menjadi tahu. Anda dari tidak mampu menjadi mampu. Itu hijrah namanya. Anda tidak bekerja menjadi bekerja. Itu hijrah. Gampangnya begitu. Hijrah itu pindah. Yang semula tidak semangat menjadi semangatnya besar. Karena punya motivasi yang tinggi. Ya, itu hijrah. Wajahadu dan jihad. Memperjuangkan cita-citanya. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Anda bekerja ini sama dengan fi sabilillah. Anda belajar kuliah sama dengan jihad fi sabilillah. Jadi jangan diartikan bahwa jihad itu perang, jangan. Ya, jangan. Jihad itu berjuang untuk menggapai masa depan. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharapkan ridhonya Allah. Kalau hidup sudah tenang, kuliah sudah selesai, pekerjaan mapan, gaji sudah cukup, yakin Allah memberikan ketenangan. Apa yang kita cari? Sudah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya demi suksesnya karir itu, maka doa orang tua harus benar-benar diharapkan. Ya. Ridhonya orang tua. Karena itu, Mas, Mbak, Bapak-bapak sekalian, jangan abaikan kalimat orang tua. Ya. Sekali lagi, dengan satu hadis ini tentu Anda sudah bisa membayangkan bahwa falsafah orang tua sangat dekat dengan agama. Mungkin yang belum punya baby, atau mungkin yang waktu itu masih hidup bersama orang tuanya, nah,
kalau matahari sudah terbenam, anakmu masukkan rumah. Itu falsafah. Ternyata hadis itu. Gitu loh. Lagi yang mungkin sering Anda dengar. Kalau ada tamu, lungguh suguh gupuh. Pernah dengar ya? Itu hadis. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang percaya pada hari akhir, hari kiamat. Fal yukrim dhaifah, muliakan tamumu. Caranya bagaimana? Silakan duduk. Disuruh masuk. Lungguh. Gupuh. Tamu itu jangan dibiarkan. Kayak tadi saya terima kasih, begitu saya datang dihidangkanlah air putih. Kalau dulu orang desa ditawari, Bapak, Ibu, tadi sama dengan Pak Nur, Pak Nafik minum apa? Kopi, susu, teh. Itu gupuh. Jangan sampai nanti ketika Anda di rumah ada tamu, Anda biarkan lama, jak ngomong tok, gak disuku-sukui. Ya gak minta tamunya, tapi itu tidak masuk dalam kategori umat Islam yang baik. Caranya begitu. Dan masih banyak lagi yang mungkin Anda dengar, ajining diri sokolati, ajining rogo soko, itu hadis, Pak. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yamut khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya pada hari akhir, fal yakul khairan, mohon maaf, aw liyasmut, berbicaralah yang baik. Latih omongan, mulut. Fal yakul khairan, atau berkatalah yang baik. Ya. Jadi ini semoga dengan satu hadis tadi itu yang saya sampaikan memberikan motivasi untuk kita semua bahwa bekerja itu satu, jangan semata-mata mencari gaji. Jangan mengejar materi, tapi kejarlah ridho Allah. Fa insya Allah, dengan ridhonya maka gaji pasti diberikan, rezeki akan mengikutinya. Karena rezeki itu bukan hanya berupa materi, tapi yang lebih besar lagi adalah satu, kesehatan. Betapa tidak di luar sana masih banyak orang yang sakit karena virus beberapa bulan yang lalu. Ya, kita yang di sini diberi Allah kesehatan yang sempurna. Ya. Karena itu patut kita syukuri atas segala kenikmatan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wabil khusus kita sampai detik ini masih diberikan Allah keislaman dan keimanan. Karena ada beberapa di antara teman kita di luar sana yang tega menjual akidahnya hanya karena pekerjaan, karena jodoh dan sebagainya. Semoga dengan demikian ada guna manfaatnya semata-mata untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah irhamna, ya Allah irhamna, ya Allah. Ya Allah ampuni ya Allah segala khilaf dan dosa kami selama ini ya Allah. Sebenarnya ya Allah kami tidak pantas menengkadakan tangan di depan-Mu karena kami masih berlumuran dosa ya Allah. Oleh karena itu ya Allah ampuni dosa kami selama ini ya Allah. Ya Allah masih banyak ya Allah perintah-Mu yang kami abaikan. Justru larangan-larangan-Mu yang kami kerjakan ya Allah.
Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami sering mengabaikan perintah-Mu. Kami sering mengabaikan panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, bimbinglah kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang soleh solihah ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu hati kami agar kami bisa menerima hidayah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Jangan Kau biarkan ya Allah kami bergelimangan dengan dosa ya Allah. Karena kelalaian dan kebodohan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, kami sadar ya Allah bahwa kami diciptakan pada zaman yang tidak sama dengan ayah ibu kami ya Allah. Kami diciptakan pada era dunia maya yang tidak jelas ujung pangkalnya seperti sekarang ini ya Allah. Kami Kau hadapkan ya Allah dengan tantangan dan teknologi yang begitu canggihnya. Bahkan ya Allah kami sering sekali membohongi orang tua kami dengan teknologi itu ya Allah. Ya Allah, dengan pengawasan-Mu lah ya Allah, kami akan mudah kembali ke jalan-Mu. Karena itu ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah ya Allah kami untuk selalu ingat kepada-Mu ya Allah. A'inna ala dzikrika ya Allah, bantulah kami untuk selalu ingat kepada-Mu ya Allah. Wa syukrika ya Allah, dan jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah. Bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Kau limpahkan kepada kami ya Allah. Bersyukur atas kesehatan ini ya Allah. Bersyukur atas tetapnya Islam dan iman dalam dada kami ya Allah. Dan mohon ya Allah, ridhoi langkah kami agar tetap kami dalam Islam dan iman sampai akhir hayat nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, kepada saudara kami yang masih Kau uji dengan berbagai macam masalah ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang sudah waktunya mendapat jodoh, berikan jodoh yang soleh solihah ya Allah. Berikan jodoh ya Allah yang mampu menjadi imam dalam rumah tangga kami ya Allah. Berikan jodoh ya Allah yang sekiranya bisa menghasilkan anak turun yang soleh solihah dari kandungan seorang ibu yang muslimah ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami hidup seorang diri ya Allah. Karena betapapun ya Allah, anak-anak pastilah yang akan mengantarkan, yang akan membimbing dan menggandeng kami ke pintu surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, jadikan kami hamba-Mu yang sabar ya Allah. Sabar dalam menerima ketetapan-Mu ya Allah. Sabar dalam melaksanakan semua perintah-Mu ya Allah. Sabar dalam menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, kepada kami yang masih ditunggui kedua orang tua kami atau salah satunya ya Allah, tolong ya Allah ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Kasih sayangi ya Allah orang tua kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, satu-satunya orang di dunia ini ya Allah yang punya hak untuk menikmati hasil kerja dan hasil karya kami adalah orang tua kami ya Allah. Satu-satunya orang ya Allah. Namun terkadang ya Allah kami belum sempat membahagiakan orang tua kami. Kami harus membahagiakan anaknya orang lain ya Allah. Itulah suami atau istri kami ya Allah. Namun ya Allah, semoga orang tua kami ridho ya Allah atas segalanya. Kepada kami yang sudah ditinggalkan orang tua kami ya Allah, tolong ya Allah ampuni orang tua kami. Pastikan ya Allah kedua orang tua kami Kau bebaskan dari siksa kubur dan neraka ya Allah. Dan berikan ya Allah kepada kami kemampuan dan kesempatan untuk menggendong dan menggandeng tangan orang tua kami ke pintu surga-Mu nanti ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, kepada kami yang sudah berumah tangga ya Allah, berikan kami anak yang soleh solihah ya Allah. Jadikan rumah tangga kami yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, agar kami menjadi tenang ya Allah hidup ini, sehingga bisa melaksanakan perintah-Mu sesuai dengan ridho dan langkah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, jika suatu saat Kau panggil kami ya Allah, panggillah ya Allah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah, dan akhiri ya Allah hayat kami dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya qadiyal hajat iqdi kulla hajatina ya Allah. Iqdi hajati auladina ya Allah. Iqdi hajati karyawan Pelindo ya Allah. Ya Allah ya rafi'ad darajat irfa' darajatina fid dini wa dunya wal akhirah. Irfa' darajati auladina ya Allah. Irfa' darajati jamaatina ya Allah. Irfa' darajati karyawan Pelindo ini ya Allah. Ya Allah ya rafi'ad darajat irfa' darajatina fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya sami'u du'a. Allahumma bi barakati du'ai fil multazam ya Allah. Wa fil arafati ya Allah. Wa fil raudati ya Allah. Taqabbal kulla du'aana ka du'ai nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal kulla du'aana ya Allah. Kama qauluka ud'uni astajib lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil qaribu Wa nafasim bi adadi